Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-117 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati. Di sini ada lafal badi, yaitu ada ya mati seperti ini. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca mautobi'i. Jadi dibaca mautobi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, badi, seperti itu. Adapun hurufnya mautobi'i yaitu ada 3, yaitu yang pertama ini berupa alif ini. Nah, jadi ma ini terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf mem yang berharokat fathah, huruf kedua berupa alif ini, ya. Dimana alif ini sebagai hurufnya mautobi'i yaitu berupa alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi ma dibaca mautobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Seperti ini juga ya, ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu dibaca mautobi'i. Kemudian hurufnya mautobi'i yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini ya. Dimana wawu mati menjadi mautobi'i syaratnya yaitu berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Saya ulang, hurufnya mautobi'i yang pertama berupa alif. Syaratnya alif ini menjadi hurufnya mautobi'i yaitu syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Huruf mautobi'i yang kedua berupa ya mati. Syaratnya ya mati ini menjadi hurufnya mautobi'i yaitu berupa ya yang mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya mautobi'i yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Ya. Adapun panjangnya mautobi'i yaitu 1 alif ya. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan, badi, seperti itu. Kalau tidak ada ya-nya mati ini, huruf dal yang berharokat kasroh ini dibaca pendek yaitu 1 harokat saja atau 1 ketukan, badi, seperti itu. Berhubung ada ya-nya mati, ya mautobi'i, hurufnya mautobi'i, maka huruf dal ini cara bacanya dipanjangkan yaitu 2 ketukan atau 2 harokat menjadi badi, seperti itu. Kemudian badi'us samawat. Di sini ada kalimah ya, kita geser dulu. Di mana kalimah ini diawali alif lam ya. Di sini ada as-samawat dan wal ardi. Ini sama-sama kalimah ini diawali alif lam. Yang ini alif lam berjumpa dengan hamzah, yang ini alif lam berjumpa dengan huruf sin. Dimana setiap kalimah, dimana kalimah itu diawali alif lam seperti ini juga itu mengandung 2 hukum bacaan tajwid, yaitu yang pertama contohnya seperti ini dinamakan idgham samsiyah. Dibaca idgham samsiyah, alasannya yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf sin, dimana huruf sin ini termasuk hurufnya idgham samsiyah ya. Kemudian contoh yang kedua wal ardi, di sini ada wal, ada alif lam berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar qomariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf hamzah, ini hamzahnya. Dimana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar qomariyah. Ya. Untuk kaidahnya untuk yang apa ini idgham samsiyah itu kapan ada alif lam? Bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham tifthum masil rahman tafuz dzani am da'su adhani yursyari falil karom, maka dibaca idgham samsiyah.
masuk sin ini hurufnya idgham samsiah. Kemudian untuk kaidahnya yang idhar qamariyah itu kapan? Ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 juga yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Untuk menentukan pola yang mengenal lebih mudahnya, untuk yang idgham samsiah polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Ini pola yang untuk idgham samsiah, yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Sementara untuk yang idhar qamariyah polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ya seperti ini ya. Setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini juga setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Ini untuk idhar qamariyah. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiah itu sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Kemudian badi'us samawa, di sini ada huruf mim dan huruf wawu ya. Ini sama-sama berharokat berdiri, ini harokatnya berdiri ngadeg ya. Ini dibaca panjang, itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, sama wa, seperti itu. Setiap ada huruf yang berharokat berdiri yaitu dibaca panjang ya, seperti ini. Seperti ini juga ada, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, atau boleh dikatakan matobi'i juga boleh. Kemudian wal ardi tadi ya sudah dibahas, yaitu ada alif lam berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar qamariyah. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan hamzah. Cara bacanya yang untuk idhar qamariyah, artinya idhar itu jelas, lam mati ini jelas kebaca, itu artinya idhar. Wal a, seperti itu. Beda yang depan tadi idgham samsiah, yaitu lam matinya langsung menyatu ke huruf sin, yaitu tidak kebaca. Idgham yaitu dilebur ke huruf sin. Jadi cara bacanya badi'ausa, seperti itu. Tidak boleh badi'ulsa, tidak boleh. Karena apa? Karena al di sini ada alif lam, yaitu al berjumpa dengan huruf sin, di mana huruf sin ini termasuk hurufnya idgham samsiah. Maka apabila ada al berjumpa dengan huruf sin, maka cara bacanya al ini dibaca idgham, yaitu idgham samsiah. Cara bacanya badi'ausa, seperti itu. Beda yang ini ya, al ini sama-sama al. Kalau ada alif lam al berjumpa dengan hamzah dibaca idhar, yaitu lam matinya dibaca jelas, artinya idhar. Wal a, seperti itu. Kemudian di sini ada wal ard. Di sini ada huruf ra. Di mana huruf ra ini mati ya, sukun yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini cara bacanya yaitu dibaca tafkhim atau dibaca tebal ya. Cara bacanya wal ard, seperti itu. Jangan dibaca tarkik ya, wal ar, jangan ya. Tapi dibaca tebal wal out, seperti itu. Dimana untuk seputar ra yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal itu sudah kami bahas, yaitu di episode ke-18, dimana untuk huruf ra yang dibaca tafkhim itu ada 8 pola, yaitu pola yang pertama itu berupa huruf ra yang berharokat fathah. Yang kedua ada ini ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ra yang berharokat dhammah, tidak ada di sini. Kemudian yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol, tidak ada. Yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan huruf setelahnya yaitu berupa huruf isti'la. Kemudian yang ketujuh ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang kedelapan ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Dari ke-8 pola tadi, huruf ra yang dibaca tebal atau tafkhim itu sudah kami bahas semuanya beserta contoh-contohnya, yaitu di episode ke-18 ya. Kemudian wa idza qadha
amra fa innama. Di sini ada wa idza, yaitu ada alif ini, di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mautobi'i. Jadi da dibaca mautobi'i alasan ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu panjangnya satu alif sama dengan dua harokat atau dua ketukan. Wa idza, ya, seperti itu. Kemudian wa idza qadha, seperti itu. Yaitu di sini ada dha, yaitu ada huruf dhad. Di mana huruf dhad ini berharokat berdiri, ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan, atau dikatakan matobi'i, ya. Alifnya tidak ditulis, diringkas dengan harokat berdiri, ya. Dha dibaca matobi'i, alasannya ada huruf dhad yang berharokat berdiri juga boleh. Di mana matobi'i dha ini berjumpa dengan hamzah. Kalau ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mad jaiz munfasil. Jadi dha dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah yang berada di lain kalimah, ya. Artinya munfasil itu pisah. Pisah yang bagaimana pisah, yaitu antara perjumpaannya matobi'i dha berjumpa dengan hamzah, ini adalah pisah, yaitu berada di dua kalimah yang berbeda. Lafal qadha itu kalimah yang pertama, lafal amron itu kalimah yang kedua. Jadi perjumpaannya matobi'i dengan hamzah pisah, yaitu berada di dua kalimah yang berbeda, ya. Beda dengan untuk yang mad wajib mutasil, ya. Kalau mad wajib mutasil itu perjumpaannya matobi'i dengan hamzah itu berada di satu kalimah. Dimana untuk seputar mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu sudah kami bahas di episode kelima beserta contoh-contohnya, ya. Kita ulang, qadha panjangnya ini yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Qadha seperti itu. Dibaca mad jaiz munfasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di kalimah yang berbeda atau lain kalimah. Adapun nadhumnya ini wa intalahu bi ukhrata shala fajaiyun munfasilun kala ila. Kemudian di sini ada amra, di sini ada mim mati. Di mana mim mati ini berjumpa dengan huruf ra, ini dibaca idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini, ya, mim mati ini cara bacanya dibaca jelas, amra, seperti itu. Tidak boleh mim mati ini dibaca samar atau ikhfa, tidak boleh. Amra seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena mim mati ini berjumpa dengan huruf ra, di mana huruf ra ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Maka apabila ada mim mati berjumpa dengan huruf ra, maka mim matinya ini dibaca idhar syafawi. Cara bacanya idhar atau jelas. Adapun artinya syafawi itu dimana huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari bibir, ya. Adapun kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mim mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Dimana semua huruf hijaiyah itu ada 28, ya, dikurangi 2 selain mim dan ba tadi, yaitu selebihnya ada 26. Lah 26 itu semuanya masuk dalam hurufnya idhar syafawi, ya. Pokoknya selain huruf mim dan ba. Adapun nadhumnya idhar syafawi wa dhihir lada baqil hurufi kulliha. Kemudian kemudian ini amrafa. Di sini ada tanwin. Di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf fa, ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar. Yang mana yang dibaca samar ini tanwinnya ini cara bacanya disamarkan. Amrafa seperti itu. Tidak boleh tanwin ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu jelas, ya, tidak boleh seperti ini. Amron fa, tidak boleh. Karena apa? Huruf fa ini bukan hurufnya idhar melainkan hurufnya ikhfa. Jadi cara bacanya apabila ada tanwin atau nun mati, bila berjumpa dengan huruf fa maka dibaca ikhfa. Adapun untuk seputar ikhfa, ya, ikhfa itu sudah kami bahas di episode ke-14 tentang pembagian ikhfa, di mana ikhfa itu dibagi 3.
Di mana ikhfa itu ada bacaan di dalam ikhfa ya, di dalam cara praktek ikhfa, cara praktek bacaan ikhfa itu ada bacaan samar, artinya ikhfa itu samar. Juga ada bacaan dengung yaitu ikhfa. Akan tetapi antara bacaan samar dan dengung itu dibedakan, yaitu dibagi 3. Ada yang namanya ikhfa a'la atau ikhfa aqrab. Kalau yang ikhfa a'la itu artinya a'la itu lebih tinggi ya. Tinggi yang bagaimana? Kalau membahas ikhfa yang tinggi, ikhfa yang a'la itu tingkat kesamarannya lebih tinggi ya, atau lebih dominan dibanding tingkat dengungnya. Jadi ada bacaan dengung ya, ikhfa a'la itu ada bacaan dengung tapi sedikit, yang lebih banyak atau yang lebih tinggi ada samarnya. Saya ulang, untuk ikhfa a'la artinya itu samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Yaitu hurufnya ada 3, yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf to, delta, maka dibaca ikhfa, ikhfanya ikhfa a'la, yaitu bunyi vokalnya NN ya, itu ikhfa a'la. Nama lain ikhfa a'la itu dikatakan ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab itu artinya ikhfa yang dekat. Aqrab itu dekat. Dekat yang bagaimana? Dekat dipandang dari segi makhorijul hurufnya, di mana huruf nun ya, nun mati, huruf nun itu bertempat di ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, kemudian berjumpa dengan huruf to, delta, itu berada di ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Dari ujung lidah, langit-langit mulut ke pangkal gigi seri atas itu sangat berdekatan sekali, maka dari itu dikatakan aqrab, ikhfa yang dekat. Atau nama lain, iya itu ya, nama lain ya, ikhfa a'la, saya ulang, nama lain ikhfa a'la itu adalah ikhfa aqrab. Kalau aqrab itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya itu saling berdekatan ya. Dari langit-langit mulut ke pangkal gigi seri atas sangat dekat sekali. Kemudian yang kedua ada namanya ikhfa adna atau ikhfa aba'ad. Ikhfa adna itu artinya adna itu rendah. Rendah yang bagaimana? Tingkat ikhfanya atau tingkat kesamarannya rendah. Justru yang paling kuat adalah dengungnya, ini untuk ikhfa adna. Kebalikannya ikhfa a'la tadi. Jadi untuk ikhfa adna itu dengungnya lebih dominan daripada samarnya. Ada samarnya tapi sedikit, yang lebih dominan adalah dengungnya. Ini untuk ikhfa adna ya. Itu hurufnya ada 2, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf, maka dibaca ikhfa, yaitu ikhfanya ikhfa adna, yaitu bunyi vokalnya NG, yang lebih dominan adalah dengungnya ya, seperti itu. Nama lain ikhfa adna itu adalah ikhfa aba'ad, ikhfa yang jauh, artinya jauh. Bagaimana jauh? Itu dipandang dari segi makhorijul hurufnya, yaitu dari nun, huruf nun ujung lidah menyentuh langit-langit tadi, berjumpa dengan huruf qaf dan huruf kaf, itu berada di pangkal lidahnya, huruf qaf dan kaf. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang. Jadi pertemuan huruf nun dan huruf qaf dan kaf itu sangat berjauhan sekali, maka dari itu dinamakan ikhfa yang aba'ad, ikhfa yang jauh. Kemudian yang ketiga ada namanya ikhfa awsat ya, seperti ini. Ikhfa awsat itu pertengahan, di mana huruf fa ini pertengahan, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat ya. Ini kalau huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Ini pertengahan, artinya tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Dipandang dari bunyinya juga awsat, yaitu pertengahan, yaitu tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar ya. Amrafa, seperti itu. Bukan terlalu dengung seperti contoh amron fa, tidak terlalu samar juga tidak, amron fa juga tidak, tapi pertengahan antara samar dan dengung, amron fa, seperti itu. Inilah yang dikatakan ikhfa awsat, ikhfa pertengahan. Dimana untuk seputar ikhfa sudah kami bahas di episode ke-14 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada lafadz fa innama yaqulu lahu. Di sini ada fa inna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasydid, ini dibaca gunnah. Apa artinya gunnah? Gunnah itu artinya ada suara berdengung. Berapa panjangnya dengung? Panjangnya dengung yaitu 2 ketukan atau 2 harokat. Fa inna, seperti itu. Fa in, jangan terlalu cepat ya, jangan fa'in nama, jangan, tapi fa'in, seperti itu. Adapun kaidahnya gunnah itu kapan ada huruf nun seperti ini yang bertasydid ya,
atau huruf mim yang bertasdid. Jadi hurufnya gunnah ada dua, yang pertama huruf nun, yang kedua berupa huruf mim ini ya, dengan syarat bertasdid. Adapun nadhumnya gunnah wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida. Kemudian fa innama yaqu. Di sini ada dua matobi. Yang pertama ini ma, yang kedua qu ya, ini sama-sama matobi. Untuk yang ma ini matobinya yaitu berupa alif hurufnya. Yaitu ma dibaca matobi, alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang kedua matobi yang kedua berupa wawu mati ini. Jadi ku dibaca matobi, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau wawu mati menjadi matobi, syaratnya berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau alif menjadi matobi, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Ya. Kalau ya mati kan ada 3 hurufnya. Kalau ya mati menjadi matobi, syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh. Panjangnya sama, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ma yang ini ya ku seperti itu. Yaqulu lahu kun fayakun. Di sini ada lafaz lahu, yaitu ada huruf ha, di mana ha ini di atasnya ada huruf berharokat dhammah yang kebalik ya. Harokat dhammah yang seperti biasanya itu seperti ini. Ya, ini harokat dhammah akan kebalik seperti angka 6. Ini menunjukkan bahwa huruf ha tersebut dibaca panjang ya. Lahu ku seperti itu. Ini dinamakan maselah qasirah ya, dimana untuk seputar maselah itu sudah kami bahas di episode ke-25. Di mana masalah itu ada 2, yaitu yang pertama namanya masalah qasirah, yaitu seperti ini polanya, yaitu setelah ha dhamir tidak berupa hamzah. Ini dinamakan masalah qasirah, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Lahu ku seperti itu ya. Ya, harus berupa ha dhamir ini ya, berupa ha dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib. Kalau tidak berupa dhamir tidak bisa, artinya kalau balungan kalimat tidak bisa dibuat masalah. Bahkan ha dhamir pun khusus, yaitu berlaku hanya pada ha dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib. Kalau mufrad muannas tidak bisa, apalagi yang tasniyah atau jamak ya tidak bisa. Jadi berlakunya masalah itu hanya pada ha dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib. Dhamir itu kata ganti ya. Ini menunjukkan makna dia laki-laki 1 itu. Yang kedua namanya masalah tawilah ya. Masalah tawilah itu panjang sekali, panjangnya itu 2 alif setengah. Kalau yang tadi ini panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Lahu ku seperti itu. Kalau yang untuk masalah tawilah panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat. Polanya yang untuk masalah tawilah yaitu setelah dhamir berjumpa dengan hamzah ya. Untuk itu semuanya yang masalah yang tawilah dan masalah yang qasirah itu sudah kami bahas di episode ke-25 ya, beserta contoh-contohnya. Kemudian lahu ya, lahu kufa. Di sini ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf fa, ini dibaca ikhfa atau dibaca samar. Yang mana yang dibaca ikhfa ini ya, yang dibaca samar adalah non matinya, ini cara bacanya disamarkan, kofa seperti itu. Tidak boleh non mati ini dibaca idhar atau jelas, tidak boleh. Seperti contoh kunfa, tidak boleh. Karena apa? Karena non mati ini berjumpa dengan huruf fa, di mana huruf fa ini termasuk hurufnya ikhfa. Jadi jika ada non mati bila berjumpa dengan huruf fa, maka non matinya ini dibaca ikhfa atau dibaca samar. Adapun namanya ini ikhfa-nya ini ikhfa ausat, yaitu ikhfa pertengahan, tidak terlalu dengung juga tidak terlalu samar. Cara bacanya kufa seperti itu. Jangan kuat dengungnya, jangan kungfa, tidak boleh, atau terlalu samar kumfa juga tidak, tapi pertengahan kufa seperti itu. Kemudian kemudian kun fayakun. Di sini ada ku, yaitu ada wawu mati. Di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat dhammah, ini dibaca matobi'i. Jadi ku dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah.
Kemudian setelah matobi ini berjumpa dengan huruf nun, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat, kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, maka huruf nun yang berharakat dhammah ini harus disukunkan atau harus mati. Kenapa kok mati? Karena dia posisinya wakaf, berhenti ya. Jadi huruf apapun apabila kita cara bacanya wakaf atau berhenti, maka huruf itu tersebut harus disukunkan, harus mati ya. Kecuali pada huruf yang berada di akhir kalimat berupa tanwin fathah. Kecuali itu ya. Dimana kun dibaca mat arid li sukun ini ya. Jadi fayakun, kun ini dibaca mat arid li sukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Jadi mat arid li sukun itu terbuat dari matobi'i dulu. Mana matobi'inya? Ini ya, ku, ini matobi'i. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakofkan, maka berubah hukum menjadi mat arid li sukun. Bukan hanya ini saja ya. Ya ini di bawah ada mat jaiz munfasil ya. Mat jaiz munfasil itu terbuat dari matobi dulu ini. Nah, ini dibaca matobi, alasannya ada alif yang di dalam huruf yang berharakat fathah, dibaca matobi. Kemudian matobi ini berjumpa dengan hamzah. Jadi jika ada matobi berjumpa dengan hamzah yang berada di dua kalimat yang berbeda atau lain kalimat, ini dinamakan mat jaiz munfasil. Begitu pula mat wajib mutasil juga terbuat dari matobi'i. Jadi mat apapun itu terbuat dari matobi'i. Masalah yang tawilah, yang qasirah, mat badal, mat tamkin, mat lazim, yang kilmi, yang harfi, yang muto, yang mukhaffaf, yang mutsaqal, semuanya itu terbuat dari matobi'i. Mat adil sukun ini nadumnya wa iyakun qad arada sukunu waqfan fa'aridun kanasta'in. Kemudian kita bahas makharijul huruf. Yang pertama huruf ba. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat, di mana kedua bibir itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf ba, huruf mem, dan huruf wawu. Jadi huruf yang keluar berasal dari kedua bibir itu ada tiga, satu huruf ba, dua huruf mem, dan tiga huruf wawu. Akan tetapi ini dibedakan ya, untuk huruf ba dan huruf mem ini itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu kedua bibir kita rapat dulu, bibir atas, bibir bawah rapat dulu. Beda yang huruf wawu ya, walaupun ini sama-sama keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, akan tetapi untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang alias tidak rapat. Wa. Kalau rapat malah salah, masalah. Ya, untuk huruf ba dan huruf mem dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya. Untuk seputar makharijul huruf ya, itu sudah kami bahas di episode di episode ke-12 dan 13. Di situ ada videonya langsung, ada dikasih tahu tempat-tempatnya ya, ada videonya langsung. Ini hanya mengulang saja. Huruf ba ya. Bam bi bum bam ba. Bu bam bani bam na minal mubni ma bi bam bani bam. Untuk huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari atas ya, da ya. Dan ti dum bete tu dan tani tante na minal mudni mati dan tani dan. Ini huruf dal ini termasuk hurufnya ifa-nya, ifa a'la ya, mati dan tani dan, seperti itu. Kemudian huruf ya. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ya. Ya yum pay yu ya ni ya na minal muyni ma ya ni ya. Untuk huruf ain ini keluarnya huruf berasal di tengah tenggorokan, di mana tengah tenggorokan itu ditempati dua huruf, yaitu huruf ain ini dan huruf ha ya. A ya. A u ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Untuk huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya, la ya. La li lu bel lu
na minal mulni malilan lanila. Untuk huruf sin, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Sa, si, su, pes, su, sa, ni, sas, na, minal, mus, ni, masi, sa, ni, sa. Ini huruf sin ini ifanya ifa ausat ya. Masih, sa, ni, sa, seperti itu. Kemudian huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Ma ya. Ma, mi, mu, bam, mu, mam, mani, mam. Na, minal, mumni, mami, mam, mani, ma. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang atau tidak rapat ya. Wa, wi, wu, bau, wu, waw, wani, waw, na, minal, mu, ni, ma, wi, waw, wani, wa. Kita geser dulu. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ta ya. Ini huruf ifanya ifa a'la ya. Ta, ti, tu, pet, tu, tan, tani, tat, na, minal, mut, ni, mati, tan, tanita ya. Mati, tan, tanita. Itu ifanya ifa a'la. Huruf wawu tadi sudah keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam juga sudah ujung lidah menyentuh lain-lain mulut. Huruf hamzah. Huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan ya, di mana pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf hamzah dan huruf ha ya. A ya. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kemudian huruf ra. Huruf ra ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Ra ya. Ri, ru, ber, na, minal, mur, ni, mari, ni, ra. Kemudian huruf dot. Huruf dot ini keluarnya huruf berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geram bagian atas ya. Ini hanya satu huruf ini saja yang berada di tepi lidah ya. Untuk yang lebih rata-rata itu berada di ujung lidah atau di tengah lidah atau di pangkal lidah ya. Untuk huruf dot ini hanya berada di tepi lidah, hanya satu huruf ini saja. Pinggir ilat ya, tepi lidah menyentuh gigi geram bagian atas ya. Allah, Allah, li, lu, bel, lu, dha, ni, dha, na, minal, muzni, madhi, dha, ni, dha. Itu. Untuk kemudian huruf wawu. Huruf wawu tadi sudah, yaitu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang ya. Wa. Huruf hamzah juga sudah, keluarnya huruf berasal di pangkal tenggorokan. Untuk huruf dal keluarnya huruf juga sudah, yaitu belum huruf dal itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas da ya. Dha, dhi, dhu, baz, dhu, dha, ni, dhaz, na, minal, muzni, madhi, dha, ni, dha. Untuk huruf qaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. Pangkal lidah itu lidah bagian belakang, yaitu ditempati dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf ya. Qi, qu, ba, qu,
quqan qaniqaq naminal muqni maqiqan qaniqan. Untuk huruf dot tadi sudah, yaitu keluarnya huruf berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah, ya Allah, Allah. Beda dengan do ya. Kalau do itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Kalau ini tepi lidah. Allah, Allah ya. Angkol do huruf, nah itu yang bedakan dari tepi lidah langsung ke ujung lidah. Angkol do huruf ya. Kalau dibaca angkol do huruf itu sama, salah itu. Saya ulang, Allah, ya Allah ini keluarnya huruf berasal dari tepi lidah menyentuh gigi geraham bagian atas. Allah. Kemudian huruf hamzah tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf mim juga sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ra ya, huruf ra tadi juga sudah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Ini hanya satu bibir saja yang bagian dalam. Beda dengan tadi untuk yang huruf mim, ba, wawu itu kedua bibir atas dan bawah. Untuk yang huruf fa ini hanya satu bibir saja yang bawah saja, akan tetapi bibir bawah yang bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Fa ya. Fa fi fu bef fu fa fa ni faf na minal muf ni ma fi fa fa ni fa. Untuk huruf hamzah tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Untuk huruf nun, huruf nun tadi sudah belum ya. Huruf nun itu keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Na ya. Na ni nu ben nunan na ni nan na minal mun ni ma ni nan na ni na. Huruf mim juga sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ya tadi sudah belum. Huruf ya itu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya. Iya ya. Ya yi yu pei yu yai ya ni yai na minal muini ma yi yai ya ni ya. Huruf kaf tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah. Huruf waw sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam juga sudah, ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf h juga, huruf h belum ya. Huruf h keluarnya huruf berasal di pangkal tenggorokan ya. H ya. Ha hi hu pem hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha. Untuk huruf kaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya. K ya, sama dengan huruf qaf ya. K yang paling pangkal tuh huruf qaf, kemudian maju sedikit yaitu huruf kaf ya, tapi sama-sama di pangkal lidah ya. K. Kaki kubek kukang kanikak naminal mukni makikang kanika. Ini ifanya ifa adna atau ifa abad ya. Kemudian huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut sudah. Huruf fa keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf ya keluarnya huruf berasal di tengah lidah. Huruf kaf keluarnya huruf berasal dari tadi sudah ujung lidah. Huruf kaf keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah lalu di bagian belakang. Huruf wawu ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf nun ini ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Na ya. Na ni nu ben nunan naninan naminal munni maninan naninan. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.